Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara. Bahagia sekali kita rasanya jumpa lagi dalam acara Kampus Milenial. Saudara, Kampus Milenial kali ini kita mengangkat topik tentang masa depan hukum di era digital ini. Seputar isu-isu penting yang perlu kita ketahui dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan. Dalam era digital yang semakin maju, hukum menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Bagaimana tantangan dan perubahan hukum di masa depan untuk menjaga keadilan dan keamanan? Kita akan percakapkan lebih jauh dengan tamu-tamu istimewa saya langsung dari Studio 2 TVRI Sulawesi Selatan. Saya perkenalkan, pemirsa, di sebelah kiri saya ada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Unhas. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu. Terima kasih ya. banyak. Di sebelah kiri beliau ada Profesor Dr. Maskun SHLLM. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu. Sami-sami. Dan pemirsa, selain generasi milenial pada masanya berdua, kita juga kedatangan generasi milenial saat kini. Ada di sebelah kanan saya Muhammad Yasser Fauzan Nasrullah. Betul ya? Disapa Betul. apa? Yasser. Yasser adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Boleh tepukannya buat Yasser. Wah, ini hari ini tamunya spesial ya, Presiden juga kita hadirkan ya Prof ya. Nah, di sebelah kanannya ada Jeremy Syafaat Umbul Lamba Awang. 1, 2, 3, 5 kata namanya. Ini mau dipanggil Awang, Lamba, Umbul, dipanggil apa? Jeremy saja. Jeremy adalah Ketua DPM. DPM apa singkatannya? Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Boleh tepukannya buat Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan juga penanggap daring kita nanti akan terhubung di 20 menit mendatang. Sudah bersama kita ada Bapak Dr. Syahrir Cakari SHMH. Beliau adalah Ketua DPC Peradi SAI Kota Makassar. Dan juga ada Bapak Dr. Imran Eka SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan juga Ketua KNPI Sulsel periode 2016-2019. Dan luar biasanya juga kita ada audiens dari mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Ya, ada koordinator audiens Bapak Muhammad Aris Munandar, SHMH, dosen pendamping kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Boleh mikrofonnya diberikan ke Pak Aris, boleh? Ya. Pak Aris, boleh ngobrol sedikit ya Pak Aris? Siap. Pak Aris, gimana cara dosen, ini kan Bapak sebagai dosen pendamping kemahasiswaan, nah, bagaimana membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah akademik maupun non-akademik kah? Silakan. Baik, jadi Universitas Hasanuddin sebagai kampus yang inklusif tentu senantiasa berusaha menggapai pelayanan yang prima kepada usernya. Dalam hal ini mahasiswa. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan akses layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam rangka mengatasi setiap permasalahannya, baik akademik maupun non-akademik. Khususnya di Fakultas Hukum Unhas, kami menyediakan ruangan khusus konsultasi untuk mahasiswa. Apalagi kita tahu bahwa mahasiswa ini memiliki latar belakang yang berbeda gitu, beragam, dengan permasalahan yang berbeda juga. Luar biasa. Jadi akademik maupun non-akademik ya. Untuk itu Pak Aris Munandar ini didampingi 2 pengawal ya. Sri Kandi yang luar biasa. Di sebelah kirinya Pak Aris Munandar ada Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi. Assalamualaikum. Dr. Nana, saya akrabnya Kak Nana ya. Boleh ya? Ya. Terima kasih Ibu Dr. Ratna ya. Di sebelah kanannya ada Ibu Dr. Andi Syahwiyah Andi Sapidin SHMH. Beliau adalah dosen pembina mahasiswa departemen. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir menemani adik-adik kita. Boleh tepukannya sekali lagi. Ya. Nah, saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, siaran kami selain dapat ditonton di layar kaca televisi Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel, Instagram, Facebook, fanpage TVRI Sulawesi Selatan, dan juga bisa melalui aplikasi TVRI Klik, tinggal menekan kanal TVRI Sulawesi Selatan. Jadi dimanapun Anda berada, Anda boleh menyaksikan acara kami di Kampus Milenial ini. Kita masuk pada segmen pertama, saya cek dulu semangatnya. Kampus Milenial, tempatnya generasi mandiri, kreatif, dan inovatif. Tapi saya dengar juga ya Pak Aris ada yel-yel tersendirinya ini adik-adik mahasiswa ya, betul ya? Betul sekali Pak. Kita boleh dengar dong, siapa akan memandu? Silakan.
Unhas, Ewako. Hukum, Ewako. Fakultas Hukum Unhas, Rewako. Tuwaga. Kampus paling keren, kampus paling keren ada di kampus Unhas. Mana di mana fakultas terbaik ada di FH Unhas. Yuris muda, sekalipun langit akan runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan. Luar biasa. Saya terkesan dengan kata sekalipun langit akan runtuh ya, luar biasa. Baik, Prof. Tabe, Prof. Saya ke Prof. Anca lebih dulu. Apakah sistem hukum Prof saat ini sudah memadai untuk menyongsong perkembangan zaman yang semakin kompleks? Silakan, Prof. Baik, gini Pak Ediman. Ya, Prof. Kalau kita bicara tentang hal yang memadai atau yang ideal, tidak akan pernah ada sebuah sistem yang sempurna. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks hukum, ya mahasiswa yang Fakultas Hukum yang semester 1 itu dari awal sudah diberi pemahaman tentang pemeo heterahing after the patent an. Aduh, apa tuh, Prof? Hukum itu akan senantiasa tertati-tati mengikuti perkembangan masyarakat yang harus dia atur. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks hukum tertulis gitu, Ya, hukum Prof. positif tidak akan pernah berubah kalau dia tidak diubah gitu. Nah, tadi bicara tentang pertanyaan tentang sistem. Apakah sistem yang ada sekarang ini sudah memadai untuk menjawab tantangan ke depan? Saya kira kalau kita mengacu pada pandangannya salah satu pakar, Lawrence Mayer Friedman itu yang bicara tentang sistem hukum, bahwa paling tidak pada setiap sistem hukum itu ada 3 komponen utama yang ada dalam membangun sistem itu. Ada 3 komponen. Ya, Apa yang itu, pertama itu adalah aspek substansi hukumnya. Substansi hukum. Keseluruhan ketentuan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak gitu. Kemudian komponen yang kedua itu adalah struktur hukumnya. Institusi dan orang yang bekerja di dalam institusi penegakan hukum itu. Substansi, Struktur, struktur, ya. kemudian yang ketiga adalah kultur hukum. Kultur Ini terkait hukum. dengan nilai gitu ya, nilai cara pikir, cara pandang, cara bertingkah laku baik aparat penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat 3 komponen ini, ya mungkin kalau dari sisi substansi Indonesia salah satu negara barangkali yang paling banyak aturan tertulisnya gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain. Ya, Prof. Coba tanya, undang-undang apa yang tidak ada di Indonesia? Belum lagi turunannya. Ya kan? PP, kemudian Semua sampai diatur ya, kepada Prof. level peraturan desa ada gitu. Dari segi substansi, nyaris tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak diatur dengan hukum. Kalau dari substansinya gitu. Nah, sekarang dari strukturnya. Gitu. Strukturnya. Di dalamnya ada sumber daya manusia gitu. Penegak hukum dan termasuk masyarakat kita sendiri di sini. Ya. Apakah penegak hukumnya ini memadai atau tidak? Nah, kembali nanti kepada kampus. Seperti apa mereka dicetak gitu. Nah, kalau kita lihat aparat penegak hukum kita sekarang, misalnya bicara kasus korupsi misalnya. Ya, Dulu Prof. hanya ada polisi dan jaksa gitu. Sekarang ada KPK, ada beberapa lembaga pengawas lainnya yang kemudian hadir. Jadi dari segi kelembagaan struktur sebenarnya mestinya memadai. Gitu. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya yang mungkin paling bersoal di aspek kultur hukum kita gitu. Aspek value-nya, nilainya di situ. Nah, terutama ketika kita bersoal tentang aspek integritas. Gitu. Saya sendiri tidak menjamin integritas saya misalnya seperti apa gitu. Mungkin saya menganggap baik, bisa taat hukum, patuh hukum, tapi mungkin pada sisi-sisi yang lain saya bisa sembunyi-sembunyi. Paling misalnya. tidak kita berusaha seideal mungkin, Prof. Yang mendekati ideal itu mestinya ya, Prof. seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sistem yang ada sekarang memadai untuk menjawab tantangan ke depan, ya kalau secara normatifnya mestinya bisa gitu. Mestinya bisa. Meskipun era sekarang bergeser begitu cepat, pandemi mengajarkan banyak hal kepada kita, yang kita semua gagap dengan itu menghadapinya. Jadi memang dalam ilmu perencanaan perundang-undangan itu salah satu hal yang dimiliki oleh seorang tenaga perancang itu adalah punya visi yang jauh ke depan. Mampu memprediksi bahwa perilaku ini yang akan muncul ke depan. Makanya bicara tentang hubungan hukum dan masyarakat, itu kan bicaranya 2 arah sebenarnya. Dalam sisi tertentu, hukum yang di depan memandu masyarakat. Ketika hukum dijadikan law is tool of social engineering. Hukum yang merekayasa perilaku dari perilaku yang tidak dikehendaki,
menjadi perilaku yang dikehendaki. Dari situasi yang tidak dikehendaki menjadi situasi yang dikehendaki. Ketika Makassar dianggap perantara, keluar Perda Kebersihan Kota Makassar, memaksa masyarakat yang tadinya sembarang tempat membuang sampah diancam dengan sanksi denda dan kurungan. Maka berubah perilakunya, tidak membuang sampah. Jadilah Makassar bersih. Seperti itu. Nah, tapi pada sisi yang lain, terkadang masyarakat, perilaku masyarakat ini yang memaksa hukum berubah. Nah, itu tadi after the veteran misalnya. Dengan era 4.0, era industri sekarang. Ya, Prof. Semua digitalisasi gitu. Hukum harus tampil mengatur itu. Dulu tidak pernah terbayangkan transaksi kita di Makassar belanja online di Amerika misalnya. Betul. Iya, Prof. Dengan mendebit kartu kita gitu. Dan kita tahu transaksi itu ada uang, ada barang. Sorong kiri terima kanan. Ini nggak ada? Enggak ada. Ya. Tidak ketemu siapa penjualnya. Betul tidak akan dia kirim setelah kita mendebit kita punya kartu kredit. Iya, Prof. Nah, akhirnya hukum lahir dengan undang-undang ITE itu kan. Transaksi elektronik gitu. Itu salah satu contoh, Itu Prof. salah Jadi satu tertatih-tatih tetapi selalu teradaptif dengan perilaku manusianya. Mestinya. Karena hukum itu adalah ilmu perilaku gitu. Baik, Prof. Prof, bagaimana cara mengoptimalkan peran teknologi dalam sistem hukum di Indonesia? Ya, kalau pertanyaannya bagaimana peran teknologi, tentu ya banyak contoh yang bisa kita kemukakan. Salah satu contoh sekarang dengan e-court. Sidang di pengadilan yang kemudian tidak ketemu gitu. Dokumen di-upload. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk hukum. Kemudian banyak lagi, misalnya di kepolisian ada lay detector. Bagaimana teknologi itu mendeteksi bahwa si A ini berbohong gitu. Kadar kebohongannya Iya, ya, itu Prof, ya? ketahuan di situ. Banyak saya kira termasuk di kedokteran forensik untuk membuktikan visum apa dan sebagainya. Itu adalah bantuan teknologi. Gitu. Dan di Fakultas Hukum memang kita mengajarkan mata kuliah itu. Nah, ini beliau salah satu pengajarnya ini, Pak Prof. Mas. Boleh tepukannya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak WD1 lagi, Prof. Dr. Maskun. Bagaimana pendidikan di Fakultas Hukum dapat menyiapkan mahasiswa untuk berkarir di bidang hukum? Ini kan semakin luas kan karir bidang hukumnya. Betul. Silakan, Prof. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya Fakultas Hukum Unhas sudah sangat adaptif dan memang sekarang eranya menuju ke transformatif. Khususnya ketika kita menyiapkan mahasiswa kita dan alumni nantinya dalam konteks kurikulum dalam hal ini. Dan kalau kemudian kita melihat bahan dasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hukum, maka bisa dipastikan bahwa mata kuliah dasar, mata kuliah substansi, dan mata kuliah hukum acara pasti akan diberikan atau disajikan kepada setiap mahasiswa. Karena itu merupakan asupan sebagai seorang mahasiswa hukum. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian kita juga menyadari, dan proses penyadaran ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Fakultas Hukum Unhas, Ya, tetapi juga oleh seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia. Era 4.0, Society 5.0 dan seterusnya sebenarnya telah menghadirkan kesadaran baru sebenarnya kepada kita semua bahwa kampus pun harus berbenah sebenarnya. Sehingga proses adaptasi teknologi sebagai sebuah atau salah satu alat yang bisa mendukung pencapaian daripada proses pembelajaran dan hukum itu sendiri menjadi sesuatu yang harus diadakan. Oleh karena itu kalau di Fakultas Hukum Unhas kita memang memiliki beberapa mata kuliah yang memang menunjukkan respon adaptif dan transformatif Fakultas Hukum Unhas dengan melahirkan misalnya hukum telematika dan seterusnya. Dan dalam konteks kurikulum itu sendiri, maka sebenarnya Fakultas Hukum hari ini dan Unhas sebenarnya pada umumnya hari ini kita sementara menyiapkan kurikulum Unhas K23 untuk merespon dan menunjukkan bahwa Unhas sementara dalam proses transformasi di dalamnya termasuk kurikulum. Karena kemudian kita menyadari bahwa ke depannya mahasiswa dan alumni kita termasuk dosen juga di dalamnya kemudian akan menghadapi era yang jauh lebih kompetitif dan sedini mungkin kita memang harus menyiapkan Fakultas Hukum, seluruh instrumen yang ada dalam Fakultas Hukum bukan hanya kurikulum tapi termasuk sumber daya manusianya baik itu dosen maupun mahasiswa sehingga nantinya ke depannya alumni-alumni kita sebagai output dari sebuah proses belajar itu akan mudah atau akan dapat diterima di pasar kerja
masa yang akan datang. Seperti Nah, itu. tadi Prof Maskun bilang terkait dengan kompetensi. Ya. Ada kompetensi yang harus Betul sekali. dipersiapkan. Nah, apa saja kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang ahli hukum di masa depan? Jadi kalau kita bicara kompetensi, maka sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hukum nantinya bahwa dia harus memiliki pengetahuan dasar. Jadi pengetahuan dasar seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara yang kita kategorikan sebagai mata kuliah dasar, asas, itu mereka harus miliki. Karena itu adalah merupakan pondasi dasar bagi seorang yuris, bagi seorang Harus mahasiswa. paham, Harus ya. paham dasar. Dan kemudian dilengkapilah dia dengan materi-materi atau mata kuliah menunjang, misalnya substansi. Substansi itu sudah mulai berbicara tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, administrasi, internasional, dan seterusnya. Dan untuk melengkapi itu hadirlah mata kuliah yang bertanda petik bergenre hukum acara. Karena kemudian ini yang menjadi bekal bagi mereka ketika mereka keluar dari kampus. Karena kemudian bukan hanya teori yang harus mereka disuguhkan, tetapi asupan skill pun juga harus menjadi sesuatu yang harus diadakan. Dan dalam konteks itu menurut saya dalam amatan kami khususnya di Fakultas Hukum, maka problem based learning atau PBL serta case tadi merupakan alat atau kemudian media untuk mempermudah untuk mempercepat capaian yang hendak kita berikan dalam rangka mendukung kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hukum dan alumni tentunya. Dan ini terus berproses dari waktu ke waktu dan semakin hari kita akan semakin baik karena memang ini merupakan wujud dari proses transformatif yang Fakultas Hukum turunkan dari sebuah mega transformatif yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin di konteks yang lebih besar. Luar biasa, boleh tepukannya. Baik, Prof, saya ke mahasiswa milenial lagi. Ya, silakan Yaser Fauzan. Yaser ya, Presiden BEM. Ya, apa sih itu Presiden BEM? Dijelasin dulu pemirsa di rumah, itu Presiden BEM apa kerjaannya? Jadi di Fakultas Hukum itu lembaganya itu seperti miniatur negara, ada presiden dan wakil presiden, ada DPR-nya itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, Nah, ini nih dan DPR-nya juga ya. ada Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Keluarga Mahasiswa. Jadi sedari awal kita diajarkan bagaimana mengelola negara, sebagaimana miniatur di Fakultas Hukum Unhas. Baik, ya Yaser, bagaimana pendidikan di Fakultas Hukum dapat lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman khususnya di era milenial sekarang? Oke, terima kasih Kak. Tentunya tiap zaman itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Kita tahu bahwa generasi milenial ini bebas dalam artian merdeka. Oleh karena itu kemudian lahir transformasi pendidikan yang di awal tahun 2020 Menteri Nadiem Makarim melahirkan reformasi kebijakan pendidikan, yakni Merdeka Belajar, Merdeka Magang. Artinya generasi milenial ini generasi yang merdeka. Tentu kedepannya pendidikan di Fakultas Hukum khususnya di Unhas harus memerdekakan mahasiswanya. Dalam hal ini mahasiswa juga diberi peranan. Karena tentu sinergitas antara mahasiswa dan juga dosen itu diperlukan guna membangun sinergitas yang baik tentunya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Maskun, tadi Fakultas Hukum melaksanakan lokakarya kurikulum K23. Itu juga mengundang kami mahasiswa sebagai penanggap untuk memberikan masukan kepada dosen. Tentunya ini semoga bukan hanya sebatas formalitas birokrasi semata. Tentunya kami berharap bahwa masukan-masukan yang nantinya diberikan oleh teman-teman mahasiswa ini juga diakomodir oleh pihak-pihak akademisi. Baik, ya. Bagaimana BEM sendiri meningkatkan minat dan semangat belajar teman-temannya? Oh baik. Tentu kita tidak bisa menghadapi masalah-masalah hari ini dengan menggunakan metode-metode masa lampau. Oleh kemudian saya di salah satu misi saya melahirkan misi transformasi pengkaderan. Nah, misi besar saya adalah BEM FHUH ini menjadi sentra pengetahuan. Makanya kemudian sebagian besar program kerja saya nantinya akan berujung pada
upaya-upaya penyadaran kelas agar nantinya tercipta insan-insan yang nantinya dalam praktiknya ini bersifat emansipatoris. Saya buat kelas-kelas karena Grand Design saya ini mengangkat tema besar hak asasi manusia, makanya nanti ada kelas-kelas HAM, kemudian lanjut ke kelas advokasi karena nantinya sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi salah satunya itu pengabdian, makanya saya adakan kelas advokasi dan juga kelas-kelas penulisan sebagai insan-insan hukum yang akan nanti jadi misalnya legal drafter. Ini di luar tatap muka kelas yang formal ya, kan? Tentunya laboratorium bagi mahasiswa hukum itu adalah organisasi, maka di luar dari pengajaran-pengajaran yang ada di ruang-ruang kelas tentu kita butuh juga organisasi untuk luar biasa meningkatkan kapasitas. Baik, saya ke Jeremy. Jeremy, bagaimana pengalaman belajar di Fakultas Hukum dapat menyiapkan mahasiswa untuk berkarir di bidang hukum menurut kamu? Ya, terkait dengan bagaimana pengalaman belajar selama di Fakultas Hukum dalam menyiapkan karir ke depannya. Kebetulan saya mahasiswa semester 6 dan dari semester 1 kami sudah diberikan dasar-dasar pemahaman terkait dengan hukum itu sendiri, dan ini juga bentuk nyata dari bagaimana Fakultas Hukum merealisasikan program Merdeka Belajar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, bahwasanya tenaga pengajar yang diajarkan oleh kami bukan hanya didatangkan para akademisi saja, tetapi para praktisi juga memberikan kami pengajaran pemahaman terkait dengan mana sebenarnya dunia hukum dalam tataran praktik itu bekerja. Jadi kalau menurut saya sebagai mahasiswa, bagaimana sebenarnya persiapan Fakultas Hukum sudah sangat prepare sekali terkait dengan bagaimana menyiapkan alumninya untuk bagaimana terjun ke dunia kerja, karena itu tadi tenaga-tenaga pendidik yang disiapkan oleh Fakultas Hukum bukan hanya pada kalangan akademisi, tetapi disiapkan juga oleh kalangan praktisi. Jadi menurut saya selaku mahasiswa yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua DPM, untuk saat ini pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Hukum sudah sangat siap untuk menunjang ke depannya karir-karir para alumninya ke depannya. Jadi praktisi itu kan tidak hanya teoretis, kalau mungkin dari dosennya banyak peletakan dasar-dasar teori biar lebih mantep ya, biar lebih paham, nanti praktisinya langsung memberikan contoh-contoh mungkin di lapangan seperti itu ya Prof ya. Ya, baik. Jeremy, apa yang dapat dilakukan oleh Jeremy sendiri sebagai DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa ya untuk bisa meningkatkan keterampilan kompetisi teman-temannya? Ya, kebetulan fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri untuk menampung aspirasi dari mahasiswa. Kebetulan beberapa bulan terakhir setelah saya diangkat, ya kurang lebih 3 bulan terakhir ini, banyak dari teman-teman mahasiswa yang membutuhkan adanya kayak pelatihan-pelatihan seperti misalnya legislative drafting, yang mana kalau kita tahu fungsi dari DPM itu sendiri, kalau kita meniru seperti mengambil konsep negara, DPM itu sendiri seperti DPR yang mengeluarkan produk, kalau di konsep negara namanya kan produk perundang-undangan, sedangkan kalau kami di Fakultas Hukum, DPM itu mengeluarkan namanya Perkema, produk peraturan keluarga mahasiswa. Jadi teman-teman dari Fakultas Hukum itu nantinya kami akan membuatkan yang namanya legislative drafting, atau bagaimana caranya mereka bisa belajar merancang sebuah produk undang-undang, sehingga outputnya adalah teman-teman walaupun belum bisa membuat produk undang-undang, minimal bisa melahirkan yang namanya produk keluarga mahasiswa. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri ke depannya. Boleh tepukannya buat Jeremy. Iya. Pemirsa, dimanapun saat ini Anda berada, kita sudah tiba pada segmen yang kedua, masih dalam Kampus Milenial. Tempatnya generasi mandiri, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Ya, dan kita saatnya terhubung dengan penanggap daring kita. Sudah ada Dr. Sahrir Cakari, SHMH, Ketua DPC Peradi SAI Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dr. Sahrir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ediman. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum Pak Prof. Hamzah dan Pak Prof. Maskun. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Dr. Sahrir. Suara kami terdengar jelas di tempatnya Bapak? Ya, jelas. Terima kasih. Demikian pula suara Bapak kami terima dengan baik. Iya, Pak Dr. Sahrir, bagaimana pengalaman Bapak dalam beradaptasi dengan dunia kerja di bidang hukum? Ya, salah satu kebanggaan saya yang saya miliki sampai saat ini karena saya salah satu dari keluarga besar Fakultas Hukum Unhas. Itu luar biasa bisa menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Unhas ini. Kita banyak menimba ilmu, kita banyak menimba pengalaman, kita
mempersiapkan masa depan kita di lingkup Fakultas Hukum Unhas. Ini luar biasa, bisa sempat belajar banyak di lingkup dosen-dosen luar biasa kita dengan infrastruktur pendidikan yang sangat cukup tersedia di Unhas. Ini juga menjadi kebanggaan kita menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Unhas. Ini teman-teman sekalian, Pak Ediman dan Pak Prof semua, ya, Pak Dokter, mahasiswa dan Pak Imran. Kita kalau melihat ilmu hukum itu dari awal kita diajarkan bahwa hukum itu mengatur semua sendi kehidupan kita. Bahkan dalam doktrin ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum itu sudah mengatur manusia sebelum lahir sampai manusia itu meninggal masih diatur oleh hukum. Oleh karena itu kita berbangga menjadi bagian dari keluarga besar orang-orang yang berada di lingkup memahami hukum ini seperti apa adanya. Nah, Pak Dr. Sarir, ya, Pak Dr. Sarir, halo, ya, Pak Dr. Sarir, apa saja hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang alumni Fakultas Hukum untuk mendapatkan pekerjaan? Ini kan pesan buat adik-adik kita yang sudah ada siap dengan akan menuju ke skripsi dan seterusnya. Seperti apa Pak Dr. Sarir? Ya, sebelum menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan, saya ingin memperlihatkan peluang-peluangnya terlebih dahulu. Silakan Pak Dr. Bahwa Sarir. di masa depan, saya kira adik-adik mahasiswa ini sudah berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang sangat bagus. Oleh karena itu, kesempatan untuk pengembangan diri untuk menyambut masa depannya yang menurut saya sangat cerah, sangat terbuka, itu jangan disia-siakan, itu mesti dimaksimalkan. Sebagai praktisi kepada adik-adik sekalian, saya ingin berbagi bahwa di bidang praktisi hukum ini hampir semua lapangan hukum terbuka. Hampir semua lapangan hukum terbuka. Di bidang advokat saja, kebetulan saya memimpin salah satu organisasi advokat di Kota Makassar. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk adik-adik sekalian masuk menjadi bagian dari keluarga besar advokat minimal di Kota Makassar. Iya, Pak Dokter. Advokat itu adalah salah satu pintu yang ada bagi praktisi untuk masuk pada pintu-pintu lain yang sangat terbuka dan tersedia cukup luas. Dari advokat bisa menjadi seperti yang terjadi, yang ada saat ini, menjadi jadi seorang ahli di bidang kurator misalnya. Kemudian dari advokat bisa menjadi advokat yang spesialis di bidang perpajakan misalnya, spesialis di bidang rumah sakit, hukum kesehatan, spesialis di bidang ketenaga kerjaan. Bahkan dari advokat, ini adik-adik sekalian bisa menjadi pintu berikutnya untuk masuk menjadi hakim, menjadi politisi misalnya, seperti yang terjadi beberapa teman kita ya dari praktisi beralih menjadi politisi. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, untuk bisa masuk pada semua itu, saya setuju, saya menyimak dengan baik apa yang dijelaskan oleh Pak Dekan, Prof. Hamzah, maupun apa yang disampaikan oleh Prof. Maskun, Pak Wakil Dekan 1. Kalau basicnya baik, kalau basicnya cukup, pengetahuan dasar mengenai ilmu hukum ini dikuasai dengan baik, maka ini seperti lapangan terbang yang bisa terbang kemana saja sesudahnya. Nah, oleh karena itu jangan disia-siakan seluruh peluang pembelajaran yang disiapkan di fakultas. Nah, saya mengapresiasi semua program yang dibuat oleh Pak Dekan. Pak Dekan dengan Pak Wakil Dekan ini sebenarnya bisa dikategorikan milenial juga ini, Pak Ima. Iya, generasi milenial pada masanya. Ya, bahkan sampai saat ini tuh. Masih milenial ya, Pak Dokter ya? Ya. Beliau menyiapkan program-program kreatif untuk mendekatkan lapangan kerja ke mahasiswa.
mahasiswa belum apa-apa, tetapi sudah didekatkan dengan berbagai potensi yang bisa didalami sesudah selesai menggeluti pendidikan S1-nya di fakultas. Didekatkan dengan profesi advokat, didekatkan dengan profesi hakim, didekatkan dengan profesi jaksa, dengan notaris dan sebagainya. Dan sebenarnya di lingkup ilmu hukum ini bukan hanya tersedia pada bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, tapi sekali lagi semua institusi, semua instansi baik swasta maupun instansi negara itu membutuhkan yuris, membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang hukum di situ. Tidak ada ilmu lain selain ilmu hukum yang diperlukan seluas ini, Pak. Dia ada di rumah sakit, dia ada di institusi pemerintah, ada di institusi swasta, semua ada. Semua ada bidang hukumnya. Semuanya butuh ilmu hukum ya, Pak Dr. Sahril? Ya. Nah, oleh karena itu, memang sangat diperlukan kemampuan untuk menjalani profesi sesudahnya, karena persaingannya juga tidak mudah. Nah, saat ini khusus kita di Indonesia, di bidang praktisi itu sudah dibuka peluang advokat asing untuk beracara di Indonesia. Nah, oleh karena itu jika kita mempersiapkan diri, kita tidak ada persoalan dengan mereka orang-orang asing yang ikut berpraktik di Indonesia. Kita bisa bersaing dalam konteks apa saja. Itu kalau persiapan kita matang. Baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Sahril. Tetap stay tune di TVRI Sulsel, insya Allah sampai pukul 20 ya Pak Dr. Sahril. Ya, kita menuju ke Pak Dr. Imran Eka SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Ketua KNPI Sulsel periode 2016-2019. Assalamualaikum Dr. Imran. Wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Dr. Imran. Iya. Sehat ke Pak Dr. Imran? Alhamdulillah, iya. Baik, ya Pak Dr. Imran banyak adik-adiknya di sini ya yang hadir ya. Nah, bagaimana seorang alumni Fakultas Hukum dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetensinya di dunia kerja? Ya, tentunya yang pertama-tama yang saya hormati dulu guru saya Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Profesor Hamzah. Dia juga guru saya, banyak membimbing, termasuk Pak WD1 adalah senior juga di kampus, di HMI juga. Tentunya mahasiswa Fakultas Hukum ini kan salah satu fakultas yang memiliki profesi ya. Jadi bersyukurlah kita kuliah di Fakultas Hukum. Tidak usah takut kerja, tidak takut untuk tidak mendapat kerja, karena sudah jelas profesi kita masuk di Fakultas Hukum bisa jadi jaksa, hakim, pengacara, notaris, dan bahkan banyak alumni Fakultas Hukum juga masuk di dunia perbankan ya, jadi bisnismen. Nah, tentunya harapan kita bahwa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang ilmu yang paling dasar yang harus dikuasai adalah ilmu hukum acara ya. Karena seperti yang dikatakan tadi Pak Dr. Cakari, biar orang asing masuk di Indonesia, biar kita kuliah di luar negeri di Amerika, masuk Indonesia ya tentu harus kuasai hukum acara yang ada di Indonesia. Karena ini yang menjadi suatu syarat mutlak bagi seorang praktisi hukum, sebagai seorang yang mau terjun di dalam dunia misalnya advokat, mau terjun di dunia jaksa ataupun hakim, tentunya hukum acara adalah menjadi sebuah pegangan. Nah, di mana juga sebagai seorang mahasiswa hukum, nanti alumni Fakultas Hukum itu kalau membuat legal opinion, itu bisa dinilai 50 sampai miliaran Pak itu. Apalagi kalau ada perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan yang mau masuk ke IPO atau mau ke go public, itu syaratnya harus dinilai dulu oleh secara legal oleh orang-orang yang tentunya memiliki pengetahuan atau skill di bidang hukum. Jadi ilmu hukum ini masuk di semua segmen ya, bahkan orang medis juga butuh orang hukum, bahkan orang ekonomi kalau mau buat bisnis. Kalau tidak mau ditipu atau dipotolo-tolo, tentu harus membuat perjanjian ya. yang Pak, harus dekat dengan orang hukum. Pak Dr. Imran, Pak Dr. Imran, bagaimana pendidikan di Fakultas Hukum dapat menyiapkan alumni untuk berkarir di bidang hukum yang semakin luas? Jadi tantangan kita semakin hari semakin ke depan, tentunya apalagi di era teknologi 4.0,
tadi Pak Dekan sempat sampaikan tadi bahwa ada pergeseran atau perubahan. Misalnya hari ini kita mengenal di dunia hukum acara ada dengan sistem e-court ya. Jadi kita dulu kan asasnya itu kita harus bersidang bertemu langsung di pengadilan. Sekarang terdakwa itu bisa tidak hadir di pengadilan, bisa melalui Zoom. Jadi tantangan ke depannya adalah memang skill yang utama sebagai seorang sarjana hukum harus menguasai hal-hal yang bersifat teknis ya. Kalau memang mau terjun menjadi seorang praktisi hukum, itu hal yang utama yang harus dikuasai sebagai seorang calon sarjana hukum. Baik, ya terima kasih Pak Dr. Imran, tetap stay tune di TVRI ya sampai pukul 20 ya, kami akan menghubungi kembali. Ya, saya ke Prof. Hamzah kembali. Prof, bagaimana pendidikan di Fakultas Hukum dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi permasalahan hukum di masyarakat? Silakan Prof. Baik, Bang Ediman ya. Jadi di kita itu ada peraturan ya yang kemudian mengatur bahwa secara berkala kurikulum kita itu harus dievaluasi. Nah, aturannya itu paling lama 4 tahun sekali. Kami hari ini seharian penuh, makanya terlambat tadi, itu melakukan lokakarya kurikulum, mengevaluasi kurikulum kami dalam rangka salah satunya juga untuk yang paling utama itu transformasi dari pembelajaran yang lama dengan model pembelajaran yang baru yang berbasis kasus dan berbasis project. Iya, Prof. Tadi. Jadi dari proses lokakarya kurikulum itu kita mengundang tadi Presiden BEM, Ketua DPM itu kita undang, alumni kita undang, pengguna kita undang. Nah, dari situ kita mendapat respon bahwa seperti apa sih materi atau pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita nanti ketika dia lulus. Ya, Prof. Sehingga dari awal kita meramu itu sehingga ketika mereka keluar dia kompatibel dengan dunia kerja dan dunia usaha dan dunia industri itu. Apalagi program MBKM Kementerian saat ini sangat membuka ruang bagi kami untuk mendapatkan feedback yang begitu banyak. Mahasiswa kita bisa magangkan, dari situ mahasiswa memberi kita input, dia pertukaran ke, bahkan jangankan pertukaran, dia inbound di luar negeri. Semester lalu mahasiswa kami 15 orang di Universitas Kebangsaan Malaysia. Luar biasa. Bahkan, kalau saya tidak salah, dari 14 mahasiswa UNHAS yang ikut International Student Mobility tahun lalu, itu 5 dari Fakultas Hukum UNHAS. Mereka ada di Eropa, gitu. Nah, dari situ kita dapat, oh ternyata di sana seperti ini. Sehingga ketika tadi dikaitkan dengan proses globalisasi di mana lawyer sudah terbuka untuk masuk lawyer asing, mereka sudah tahu bahwa di sana itu seperti ini. Dan mereka berbagi. Nah, dari situ kita menyusun sebuah kurikulum dengan feedback dari pengguna, dari alumni kita, yang kemudian menyampaikan ke kita bahwa mestinya kami dibekali dulu seperti ini. Karena di lapangan, di dunia kerja kami menemukan hal seperti ini yang kami belum pelajari gitu. Nah, kita desain lagi kurikulum seperti itu. Dengan memperbaharui materi-materi dari mata kuliah atau kalau perlu kita adakan mata kuliah baru. Prof, jadi penyusunan kurikulumnya tidak menjadikan mahasiswa sebagai objek semata, tetapi mereka kan yang menggunakannya ya. Jadi makanya diundang ya adik-adik untuk memberi masukan juga, Prof. Memberi masukan apa yang mereka rasakan selama ini, apa yang dipandang misalnya menghambat mereka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak atau skillnya kurang cepat untuk bisa dia mahir misalnya. Nah, seperti tadi misalnya saya salah satu yang mendorong bagaimana semua mata kuliah yang membutuhkan praktek itu harus menggunakan laboratorium. Gitu. Semua hukum acara harus masuk ke tempatnya beracara. Gitu. Acara PT UN ke pengadilan PT UN, acara peradilan agama, pengadilan agama. Sehingga dari awal tadi yang disebut Pak Salih Jakari itu mahasiswa kita itu sudah nangkap rohnya. Sudah dibiasakan gitu juga, Prof, iya, ya? Sudah tahu. Jadi bukan lagi sekedar membayangkan, tapi merasakan. Jadi kalau boleh dibahasakan, ke depan ini lebih banyak learning by doing, gitu. Belajar sambil melakukan, gitu. Jadi perancangan kontrak bukan hanya sekedar teori, tapi bikin kontraknya. Bahkan tadi DPM, wah ini luar biasa DPM kita ini, Ketua DPR-nya Fakultas Hukum ini. Itu sudah merancang program untuk kemudian
mengajak juniornya dan teman-temannya untuk kemudian bisa merancang sebuah peraturan. Dan itu ada mata kuliahnya memang, perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di lembaga kemahasiswaan sudah praktek seperti itu, masuk di kelas, lebih mahir lagi saya kira. Jadi untuk mempersiapkan alumni kita untuk bisa menjawab tantangan dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja ini, ya seperti itulah kita memperoleh umpan balik dari alumni, dari pengguna dan dari mitra-mitra kerjasama kita yang ada. Baik, gitu. ya. Terima kasih Prof. Saya ke Prof. Maskun lagi. Prof, bagaimana pendidikan di Fakultas Hukum dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam sistem peradilan di Indonesia? Ya, jadi kalau kita menyoal persoalan teknologi memang tadi juga sudah saya sampaikan, dan kalau kemudian di Fakultas Hukum benar-benar menyadari hal tersebut sehingga bukan hanya mata kuliah seperti yang saya sebutkan sebelumnya hukum telematika, tetapi khusus dalam konteks beracara pun itu mereka sudah mulai dikenalkan. Mereka sudah dikenalkan karena memang kelas-kelas yang kita bangun sebenarnya bukan hanya kelas-kelas yang ada di kampus, tetapi juga di beberapa kesempatan kita memang mengantar mereka untuk masuk ke kelas-kelas yang bermitra dengan kantor-kantor pengacara dan kantor-kantor penegakan hukum dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah media untuk mengantarkan mereka bahwa realita nyata misalnya berperadilan dengan menggunakan e-court dan lain sebagainya itu bukan hanya ketika mereka nonton di YouTube atau kemudian dijelaskan, tetapi mereka bisa berlihat langsung di pengadilan, mereka bisa langsung berdampingan dan dengan mitra misalnya di pengadilan untuk mendampingi mitra bagaimana mereka melihat secara langsung. Dan kami pikir bahwa proses seperti inilah sebenarnya yang memang harus kedepannya harus diperbanyak, dan itu yang sedang dan sementara kami lakukan untuk lebih lagi mendekatkan mahasiswa pada sebuah kondisi yang lebih nyata lagi bahwa bagaimana unsur teknologi itu bukan hanya sebatas e-court dalam konteks yang klasik, tetapi juga mungkin dalam konteks yang lebih kompleks mereka sudah mulai bisa diperkenalkan, misalnya bagaimana misalnya rapat umum pemegang saham dengan menggunakan e-teleconference misalnya, yang selama ini mungkin belum diketahui dalam konteks berita tetapi bagaimana mereka bisa melihat secara langsung. Nah, ini juga adalah bagian dari proses pengembangan bagaimana mendekatkan teknologi dalam hal yang lebih sangat praktis bagi mahasiswa tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah ada pada segmen yang ketiga masih dalam Kampus Milenial. Tempatnya generasi mandiri, kreatif, dan inovatif. Ya. Saatnya saya persilakan, mungkin ada audiens yang mau bertanya. Siapa lebih dulu? Boleh tunjuk tangan, silakan disebutkan namanya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Akbar Fajrin, merupakan salah satu mahasiswa yang sekarang sudah berada di semester 6. Yang bisa dikatakan beberapa semester lagi akan menjadi alumni, insya Allah. Amin. 2 semester lagi insya Allah ya. Amin. Amin. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara seorang alumni untuk meningkatkan bakat, keterampilan, ataupun skill yang mereka miliki ketika mereka akan terjun atau ketika sudah terjun di dunia kerja. Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan, siapa lagi masih ada? Boleh diberikan mikrofonnya. Disebutkan nama lebih dulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ren Hidayat, mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang menempuh semester 3 sekarang. Adiknya berarti ya? Iya, semester 4. Silakan. Dan pertanyaan saya langsung saja Pak, Prof. Bagaimana sih, kan tadi sudah dijelaskan tentang cara Fakultas Hukum meningkatkan kurikulum dari transformasi digital sekarang ini. Dan pertanyaan saya, bagaimana pendidikan atau pola karakter yang dibentuk kepada mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin agar mahasiswa kiranya ketika lulus atau menjadi alumni dapat melebarkan sayapnya di dunia profesi atau praktisi hukum itu sendiri. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ya, silakan. Siapa lebih dulu? Prof boleh. Prof dulu, Prof Hamzah silakan. Yang dari Rizky Fajrin, iya, bagaimana alumni Fakultas Hukum dapat terus meningkatkan keterampilannya? Silakan Prof. Ya, baik Pak Ediman.
Jadi kalau pertanyaannya bahwa bagaimana alumni Fakultas Hukum itu bisa terus meningkatkan kemampuannya, saya kira dengan era sekarang ya, meningkatkan kualitas keilmuan kita itu tidak harus dengan melalui pendidikan formal. Banyak media pembelajaran sekarang. Salah satunya misalnya dengan dari awal waktu masih mahasiswa kita sudah magangkan di tempat itu. Nah, skill dan keterampilan hukum apa yang mau ditingkatkan? Pilihannya banyak. Nah, kalau kemudian misalnya mau menguasai hukum terkait dengan perusahaan, misalnya kepalitan dan sebagainya, ya ada pendidikannya, ikut. Pendidikan kurator misalnya, gitu. Mau jadi pengacara, ada PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat. Nyaris semua profesi ini kan membutuhkan pendidikan keahlian profesi itu. Nah, sehingga ya tentu saja untuk bisa meningkatkan itu ya tentu modalnya harus kuat. Jadi apa yang telah diperoleh di awal itu harus terus diasah, gitu. Jangan kemudian berharap untuk menambah lalu kemudian pondasinya menjadi keropos gitu. Karena ilmu hukum ini dari S1, S2, S3 itu satu sebenarnya utuh gitu, tidak terpisah gitu. Kalau Anda di S1 belajar pengantar ilmu hukum, di S2 ada namanya teori hukum. Namanya PIH itu di S2 itu teori hukum sebenarnya. Dan semuanya terkait ya Prof ya? Semua, karena di S1 itulah diajarkan tadi seperti disebut oleh Pak Wadek 1 Prof Maskun, itu asas-asas ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia. Prof kalau nggak ngerti yang di semester 1 itu bingungan, di semester 2, berat. Di S2. Berat, makanya di Unhas itu, di S2 kalau ada yang bukan sarjana hukum atau di S3, ada yang bukan sarjana hukum mau masuk, itu harus nambah 1 semester matrikulasi. Untuk memberikan dia basic untuk basic pemahaman hukum. basicnya. Karena Prof, kalau asasnya tidak benar, sulit untuk naik ke atas gitu. Waduh Kak Nana, saya enggak jadi daftar di Fakultas Hukum. Aduh, tadinya mau kuliah, serem juga ya ada matrikulasi Prof ya. Ada matrikulasinya gitu. Baik ya, boleh temukannya buat Prof. Ya, silakan Prof Maskun untuk Rian Hidayat tadi. Silakan. Ya, kalau dalam konteks karakter ya, dalam konteks karakter sebenarnya menurut saya yang lembaga kemahasiswaan sebenarnya adalah sebuah bekal awal sebenarnya. Jadi lembaga kalau kita di Fakultas Hukum Unhas itu di samping lembaga tinggi mahasiswa yang kita miliki BEM, DPM, MKM, juga kita punya 13 UKM plus himpunan mahasiswa departemen, HMD dan kemudian HMPS. Menurut saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Presiden BEM. Sebenarnya miniatur ini yang harusnya dimanfaatkan dengan baik, dengan sangat baik oleh teman-teman khususnya dalam konteks kalau kita bicara dalam konteks karakter. Karena karakter dalam konteks perkuliahan itu sudah jelas, khususnya ketika kita bicara tentang capaian pembelajaran di mana kita bicara tentang aspek sikap itu sudah Prof. jelas. Tetapi itu kan satu sisi yang hendak kita capai. Tetapi yang lebih praktisnya adalah memang karakter itu sebenarnya akan sangat dibantu, teman-teman akan sangat banyak dibantu oleh bagaimana teman-teman menggunakan media-media lembaga tinggi mahasiswa, UKM, HMD dan HMP sebagai sebuah tempat untuk mengasah karakter kamu sebenarnya, karakter teman-teman mahasiswa. Karena di luar sana nantinya setelah teman-teman menyelesaikan kuliah, itu adalah sebuah tantangan yang nyata karena universitas yang sesungguhnya adalah di luar sana setelah di kampus itu, di luar kampus. Nah, itu yang kemudian akan menguji ketangguhan teman-teman berproses sebenarnya di lembaga kemahasiswaan dalam bentuk apapun pilihannya nantinya, itu adalah bagian dalam proses pematangan. Makanya sebenarnya kalau menurut saya yang sangat paling terpenting, apalagi dengan kurikulum K23 yang akan berlaku di Agustus tahun 2023 nantinya, ini merupakan ruang yang menurut saya yang universitas siapkan, ciptakan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mahasiswa untuk mengatakan bahwa saya malas berorganisasi karena saya mau kuliah saja gitu. Mau bureng mau bureng. Ya, Padahal sekarang dengan berorganisasi itu bisa terkonversi jadi
Iya. SKS, Boleh jadi temukan ya. jadi seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, saya ke generasi milenial. Ya, Ser, bagaimana kamu melihat tantangan terbesar dalam karir di bidang hukum? Dan gimana mengatasi tantangan itu? Silakan singkat. Baik, terima kasih Kak Diman. Saya kira tantangan terbesar ke depannya adalah masalah integritas sebagaimana tadi disebutkan paling banyak. Saya kira ke depannya para yuris harus memiliki integritas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sedari awal kita harus lagi-lagi di dunia pendidikan di S1 atau S2, S3 kita harus terbiasa dengan kultur-kultur merdeka. Dalam hal ini kebebasan akademik harus terus dirawat sehingga nantinya melahirkan tidak hanya praktisi-praktisi yang cerdas tetapi juga memiliki integritas. Luar biasa, boleh tepukannya. Ya, silakan Jeremy, bagaimana cara meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Indonesia menurut generasi milenial? Iya, kalau menurut saya bagaimana cara meningkatkan akses keadilan masyarakat terkait dengan bagaimana sudut pandang generasi milenial. Ya kalau menurut saya Kak, terkait hal tersebut, ya paling utama adalah bagaimana dari pihak pengadilannya untuk bisa menggentor dalam mensosialisasikan terkait bagaimana akses hukum sekarang itu lebih mudah didapatkan. Contoh nyatanya bagaimana bisa akses hukum atau akses masyarakat bisa memperoleh keadilan lebih gampang adalah dengan tadi telah dijelaskan oleh Prof. Hamzah dan Prof. Maskun terkait dengan adanya e-court tadi. Nah, dengan adanya e-court ini atau pada orang biasa bilang pengadilan elektronik, justru di situ salah satu asas dalam hukum itu sendiri adalah asas dalam pelaksanaan pengadilan itu asas cepat dan biaya ringan. Nah, justru dengan adanya e-court ini terrealisasi asas tersebut dan saya rasa dengan adanya e-court tersebut juga bisa lebih bagaimana masyarakat lebih mudah dalam mengakses keadilan itu sendiri. Luar biasa. Baik, kita sudah tiba pada segmen yang terakhir atau segmen yang keempat. Masih saya mau cek lagi semangatkah di segmen terakhir ini Kampus Milenial? Tempatnya generasi mandiri, kreatif, dan inovatif. Luar biasa, iya. Kita terhubung kembali dengan penanggap daring. Closing statement, satu kalimat singkat terkait topik kita. Silakan Pak Dr. Sarir. Apa topiknya kita ini? Apa topiknya kita ini? Pendidikan hukum, Bro. Oh, sudah terkoneksi mungkin. Pak Dr. Sarir belum terhubung. Kita ke Pak Dr. Imran. Silakan Pak Dr. Imran, satu kalimat singkat terkait dengan topik kita. Closing statement. Bisa ada juga. Belum terhubung. Silakan Prof. Maskun, ada closing statement singkat, satu kalimat. Kalau saya harus mengatakan bahwa saya percaya dengan anak-anak Indonesia, dengan anak-anak Fakultas Hukum Unhas, dan mereka pasti bisa. Luar biasa, boleh tepukannya. Ya, Pak Dr. Sarir sudah terhubung. Silakan satu kalimat singkat terkait dengan topik kita. Closing statement, Dr. Sarir. Ya, kepada adik-adik mahasiswa, ini adalah kesempatan baik untuk menempa diri, bagaimana menyempurnakan dan memanfaatkan segala potensi yang ada di kampus untuk mempersiapkan diri. Jangan khawatir, masa depan mahasiswa Fakultas Hukum sangat terbuka luas. Terima kasih Pak Dr. Sarir. Ya, Pak Dr. Imran sudah terhubung bersama kami. Closing statement, satu kalimat singkat, silakan Dr. Imran. Sebagai orang hukum atau mahasiswa hukum yang bergelut di dunia hukum, hukum adalah sebuah profesi yang mulia tentunya, dan di masa yang akan datang profesi ini sangat dibutuhkan. Seiring dengan kompleksitas perkembangan masyarakat, maka orang hukum itu pasti akan dibutuhkan. Dan jangan takut, pesan saya buat mahasiswa Fakultas Hukum, profesi hukum itu adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi selamat datang di dunia hukum dan di dunia Fakultas Hukum. Terima kasih Dr. Imran. Iya, silakan satu kalimat singkat, Yaser. Closing statement. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan untuk seluruh anak-anak Indonesia dan closing statement saya diiringi dengan harapan semoga kedepannya tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus pendidikan, baik itu sekolah ataupun di pendidikan tinggi. Luar biasa, ya. Jeremy. Ya, untuk closing statement saya hanya ingin mengutip salah satu kalimat dari guru besar kami, Prof. Baharudin Lopa, yaitu kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Luar biasa. Ya,
Pak Aris Munandar, silakan mikrofonnya diberikan. 1 kalimat singkat. Ya, seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya fenomena kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, saya berharap agar kampus tetap inklusif dan tetap bisa menangkal permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Karena apa? Kejahatan seksual itu terjadi karena manusia tunduk pada nafsunya bukan pada Tuhannya. Sehingga kampus harus mewadahi nilai-nilai yang Luar berkaitan biasa. dengan itu. Terima kasih Pak Muhammad. Terakhir, Prof. Hamzah, silakan 1 kalimat singkat terkait topik kita. Ya, Closing baik. statement. Saya minta maaf Pak Ediman kalau saya memanfaatkan momen ini. Silakan Prof. Kepada anak-anakku sekalian yang hadir dan yang sempat nonton. Dies ke-71 Fakultas Hukum Unhas nanti tanggal 27 Mei ini. Kita mengusung tema integritas, unggul, dan kolaboratif. Integritas unggul dan kolaboratif. Saya berharap anak-anakku sekalian dengan apa yang kita persiapkan di fakultas, proses yang kita jalani, kita berharap Anda keluar dan menjadi lulusan yang berintegritas, unggul, dan kolaboratif. Luar biasa. Sukses buat Dies Natalisnya nanti ya Prof ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, Dekan Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih banyak Profesor Dr. Maskun SHLLM, Wakil Dekan 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih Muhammad Yasser Fauzan Nasrullah, Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas, dan juga Jeremy Syafaat Umbul Lamba Awang, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih Bapak Dr. Sari Cakari SHMH, Ketua DPC Peradi SAI Kota Makassar, Bapak Dr. Imran Eka SHMH, dosen Fakultas Hukum UMI Makassar dan Ketua KNPI Sulsel periode 2016-2019. Terima kasih seluruh adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih Pak Muhammad Aris Munandar SHMH, dosen pendamping kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas. Juga dosen yang cantik ada Dr. Andi Syahwiah Andi Sapirin SHMH, dosen pembina mahasiswa departemen. Dosen yang manis ada Dr. Ratnawati SHMH, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih untuk semuanya. Dan saudara, ya terakhir sekali, yel-yel Kampus Milenial ya. Kampus Milenial. Tempatnya generasi mandiri, kreatif, dan inovatif. Luar biasa. Yel-yel Fakultas Hukum, silahkan. Unhas, ewako. Hukum, ewako. Fakultas Hukum Unhas, rewako. Tuwaga. Mana di mana kampus paling keren? Kampus paling keren ada di kampus Unhas. Mana di mana fakultas terbaik? Fakultas terbaik ada di FH Unhas. Juris muda, walaupun lagi tangan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Luar biasa. Ya, dan saudara, mari kita bersama-sama memperkuat pendidikan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan bagi masa depan yang lebih baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ediman Ferial pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan.